Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di Al-Quran Surah An-Nisa. Kita akan mulai kajian dari ayat 37. Setelah pada penghujung ayat 36 Allah SWT menyampaikan pernyataan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mukhtalan, sombong, fakhuro, lagi membanggakan diri. Pada ayat ke-37 sampai dengan 39 Allah SWT menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tandanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, yaitu orang-orang yang yabkhuluna, mereka bakhil, wa ya'muruna nasa, dan mereka memerintahkan orang-orang bil bukhli, untuk bakhil. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma atahumullahu, apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa tadna, dan telah kami siapkan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, azabam muhina, siksaan yang menghinakan. Di ayat ke-37 dari surah An-Nisa Allah menyebutkan 3 ciri orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang pertama adalah orang yang bakhil. Di surah Al-Adiyat pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 Allah SWT menjelaskan tentang karakter umum manusia. Kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sungguh sangat ingkar. Ingkar itu lawan dari taat. Kemudian Allah menyampaikan lagi, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya atas yang demikian, atas keingkarannya, lasyahidun, sungguh dia menyaksikan. Artinya sadar dengan keingkarannya. Kemudian yang menyebabkan manusia ingkar itu apa? Li hubbil khairi lasyadid. Kalau sudah melihat harta, lasyadid, sangat cinta. Jadi penyebab orang itu bakhil, Bapak Ibu, adalah karena mereka sangat cinta kepada harta. Mencintai harta apa tidak boleh? Boleh, karena ini fitrah. Di Al-Quran surah Ali Imran ya, Allah menyampaikan, zayyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal khas, zalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi hati manusia untuk mencintai wanita, hubus syahwati minan nisa, wal banina, anak-anak. Di sini menggunakan kata banin, anak laki-laki. Kemudian mencintai harta yang banyak, qanatiril muqantarati. Apa bentuknya? Bentuknya zahab, emas, perak. Kemudian ada binatang-binatang ternak, wal an'am. Ada binatang-binatang yang digunakan sebagai kendaraan. Ada sawah ladang. Itu kecintaan kepada harta. Itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditanamkan di dalam hati manusia. Yang tidak boleh adalah sangat mencintai dunia, hubbud dunia. Karena kalau sangat mencintai dunia, nanti bakhilnya akan muncul. Rasulullah SAW telah bersabda begini, wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Wa ayyuda'in, dan penyakit apakah adwa'u minal bukhli, yang lebih parah dari penyakit kikir. Penyakit bakhil itu ternyata penyakit. Kenapa penyakit lain dianggap tidak terlalu parah? Karena orang yang bakhil itu tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Orang bakhil itu bukan orang yang tidak punya harta. Orang bakhil itu orang yang punya harta tetapi tidak mempergunakan hartanya. Jadi orang yang kaya tapi hidupnya miskin. Kenapa dianggap menyengsarakan? Contohnya gini, uang ada, kendaraan ada. Dia bisa pakai kendaraannya, uangnya bisa dia pakai untuk bepergian. Tapi dia lebih memilih berjalan kaki. Ketika ditanya kenapa pilih jalan kaki, alasannya bukan pengen sehat, eman-eman. Dari sini mau pergi ke Palapulang nih Pak, jalan kaki. Kenapa? Eman-eman motore anyar, bukan kenang debu. Eman-eman duitnya suka ditabung. Jadi dia malah memilih uangnya disimpan di tabungan, dari tabungan di bank kan dipinjami orang lain malah. Yang pakai uangnya orang lain, dianya tidak pakai. Ini namanya orang yang penyakitnya parah. Wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Pengen makanan-makanan enak, ya ditahan. Makannya hanya nasi. Karo mirong sing asin ora kira-kira. Ben awet, dilatih tok dalamane nggo sekiki kan ini. Siji saminggu Pak. Kalau mandi pakai sabun batangan mung diusap-usap ben awet kan. Ini kan orang yang menyengsarakan dirinya sendiri. Makanya Rasul katakan sebagai wa ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Jadi bakhil itu penyakit yang paling parah. Jadi ternyata bukan sakit jantung, bukan kanker ya. Yang bahaya itu bakhil. Saking bahile meriang be ora gelem berobat aja eman-eman. Iya. Seharusnya berobat. Padahal kalau dia mati nanti hartanya dinikmati oleh ahli warisnya. Ini namanya orang yang kaya tapi hidupnya miskin, sengsara. Makanya kata Rasulullah SAW, iyyakum wasyuhha. Iyyakum, tinggalkan oleh kalian wasyuhha, sifat bakhil. Fa innahu, maka sesungguhnya bakhil itu ahlaka, telah menghancurkan mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Amaruhum bil qati'ati. Sifat bakhil itu memerintahkan kepada pemutusan. Faqata'u, kemudian mereka memutuskan. Jadi sifat bakhil itu menyebabkan putusnya silaturahim.
Seorang kakak yang bakhil, ya adiknya tidak mau dekat-dekat. Seorang adik yang bakhil, ya kakaknya tidak mau dekat-dekat. Wa amaruhum bil fujuri, dan sifat bakhil itu memerintahkan untuk berbuat fujur, berbuat dosa. Fa fajaru, kemudian ia mengerjakan dosa. Dosa apa? Dosa tidak mau mengeluarkan harta. Orang kalau bakhil berarti kan tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat. Berarti dia berbuat dosa. Dan Bapak Ibu perlu diingat bahwa orang dikatakan bakhil itu bukan karena tidak punya harta, tapi karena punya harta. Bapak Ibu pernah dengar tidak ada orang miskin yang bakhil? Pernah dengar, Pak? Jenengan medit temen sih. Kata orang miskinnya, medit pimen wong nyung bela ka apa-apa medit. Jadi dikatakan medit itu karena ada tetapi tidak mau. Ini tanda orang yang sombong. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang sombong itu orang yang nyuruh orang lain untuk bakhil. Jadi dirinya bakhil, terus kampanye agar punya pengikut kaum bakhil. Kalau ada orang yang datang ke rumah seseorang, ditanyai, tadi siapa? Pak Fulan. Si mana Pak? Nyini duit. Adong nyong tahu ora taksilihi. Malah yang minjami tiga nyami Pak. Jenengan tak eman temen dadi wong. Aja keimanan dadi wong, nyenengi wong ya Pak. Jadi dirinya bakhil lagi cari pengikut agar orang lain menjadi bakhil. Ini padahal akan membuat dia terhina. Kalau dia bakhil ya ndak usah ngajak-ngajak orang lain. Jadi biar dia aja yang sengsara. Tapi ini pengen cari teman. Yang ketiga tanda orang yang sombong apa? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Menyembunyikan apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Bahasa orang kampung saya itu ngilang-ngilangaken. Tahu ngilang-ngilangaken ya? Hah? Contohnya gini. Nanti tanggal 29 atau 30 bulan Ramadan pulang ke rumah terus ngomong begini, di pan badak ora duwe apa-apa, kowe rane ngilang-ngilangaken. Padahal dia ngomong begitu itu di depan rumahnya. Itu kan punya rumah. Dibuka ruang tamu ada meja kursi, punya meja kursi. Ke belakang itu ada rak, ada piringnya, sendoknya, garpunya, gelasnya, ulek-ulek, centong itu kan layah. Ke dapur lagi ada kompor gas, ada gasnya, ada wajan, panci. Jadi ngomong itu ya apa-apa. Masuk kamar ada tempat tidur, ada lemari. Lemarinya dibuka itu baju banyak banget. Ngomongnya pan badak ora duwe apa-apa. Itu ciri orang sombong. Harusnya kan begitu pulang ke rumah, alhamdulillah esi duwe omah. Maksudnya Pak, pan batur di duit, ku gawe lontong karo opor, ya didol ke omah ku gawe opor mulya. Dulu mah 500 juta ku gawe lontong karo opor. Kok makani wong sak kelurahan ora enteng. Dulu lontong kan dulu mah, Pak. Ya, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Orang di lontong karo opor tapi si di rumah. Besok id ya, sarapan banyu putih, para salat id mampir di rumah sedulur dan anak lontong karo opor. Malah tawari. Wong nyatanya kalau Idul Fitri pagi-pagi silaturahim itu nganti ketre, Pak. Mampir medang, mamun urus ketre. Iya. Pagi sudah rencana silaturahim ke rumah kakak. Wong lagi berada duit. Iya.
Tekanane esuk kok. Pangampurannya ya Mas, orang nyaking apa-apa lagi lakat duit. Wis sarapan durung, dereng. Wis wae mana mangan alhamdulillah kan. Ora usahakan basa-basi, ora usah wis mangan. Ya wis ora sida kan gitu. Nah, wawan sapa maning ya. Oh ning budhe, wawan ning budhe. Sore ning wis sadina kowe aman kan. Ngesuk primen Pak? Mikirin ngesuk ta, ngesuk apa jare ngesuk. Ini banyak orang yang tidak mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri. Maka inilah 3 ciri orang yang sombong menurut Allah di An-Nisa ayat 37. Kemudian ciri yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ada di ayat 38. Ini ciri orang sombong berikutnya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi. Ciri orang yang sombong adalah orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka ria'an nasi, karena ingin diperhatikan oleh manusia. Jadi orang yang bakhil ini hanya akan berinfak manakala dia punya tujuan tertentu. Tumben-tumben bagi-bagi, biasanya tidak. Terus ngomong, iya, pan nyalon ketua RT. Biasanya medite naudzubillah, tumben loman. Nggal dina bagi-bagi rong kilo. Begitu dibuka plastiknya ada gambarnya dia, ajak lalen wonge dewek. Calon ketua RT, jujur, amanah, merakyat, bakhil kayak gitu ya. Biasanya orang kalau mau nyalon itu pada sombong ya. Kenapa sombong? Memuji dirinya sendiri sih. Anak gambarnya terus jujur di wong kang alam dewek jujur. Amanah wonge dewek gitu. Kalau jadi itu didatangi nyenengan sampai ya Pak. Jadi wonge dewek kan ini kelalen gitu. Ini orang-orang yang berinfak bukan karena Allah. Kenapa dia dikatakan sombong? Harta itu yang memberi Allah. Harta itu yang memerintahkan infak Allah, tapi kenapa dia minta dinilai oleh manusia? Maka oleh Allah disebut orang yang sombong. Kemudian ciri yang kelima, wala yu'minuna billah. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mau mengimani Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menyembah Allah, ada orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, itu sombong. Kalau ini yang kena banyak Bapak. Mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mau menyembah Allah saja, mereka sombong. Termasuk mereka yang tidak ngandel dengan aturan Allah, itu sombong. Kalau ini kayaknya banyak yang kena Bapak. Orang yang tidak sholat berarti sombong apa tidak? Kan kadang-kadang kita bilang ya dengan sombong teman sih. Apa sih Pak? Nyong sombong apa sih? Wong nyong punya ya ora duwe, nyong ora sombong. Nyenengan diundang Gusti Allah ora tau teka, wis sombong. Kapan ngundang? Lah itu sih hayya sholat diundang. Sholat kan aturan Allah, nyenengan orang ngandel berarti nyenengan sombong. Orang yang masih minum khamr itu orang yang sombong. Karena apa? Itu larangan Allah, dilanggar. Orang yang masih suka judi itu orang yang sombong. Karena dia melanggar larangan Allah. Orang yang suka tajassasu, berdesas-desus, memata-matai orang lain, itu orang yang sombong. Lewat ning dalan terus nginggeng kamare tanggane. Dalam rangka apa? Makanya dulu ada apa namanya ya Pak? Poyokan ya. Anggar tukang nginggeng mematane timbilen kayak. Padahal timbilen kan bukan karena nginggeng ya, karena infeksi. Tapi kumeten-meteni kan, karena so kan pada nginggeng. Soalnya umumnya butuh tembok sih.
Umay nganggone pring dadi kan bolong. Itu tajassus. Wala yaghdab ba'dukum ba'du, kata Allah jangan gibah. Orang yang masih gibah itu sombong. La yasur qaumun min qaumin, orang yang suka mengolok-olok, membuli, itu juga orang sombong. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah termasuk orang yang sombong, termasuk orang yang tidak ngandel dengan aturan Allah. Makanya kalau ukurannya ini Bapak Ibu, banyak orang yang sombong karena tidak ngandel dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bil yaumil akhir. Ciri yang keberapa Bu? 6. Ciri yang keenam dari orang yang sombong adalah tidak mengimani hari akhir. Orang ngandel akhirat. Ketika ada orang hidup dari pagi bangun kerja, malam pulang, besok lagi bangun kerja, malam pulang, terus begitu dan begitu. Tidak ada ketaatan kepada Allah dalam bentuk ibadah, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ini tanda orang tidak ngandel akhirat. Apalagi kalau sudah diingatkan, nanti kalau mati bagaimana? Terus jawabannya jadi kubur, tadi lemah. Nah, ini semakin tidak ngandel dengan akhirat. Itu orang yang sombong. Ciri yang ketujuh, orang yang sombong adalah wa may yakuni syaitana lahu qarinan fasa'a qarina. Orang yang menjadikan syaitan sebagai korin. Apa korin itu? Teman sejati. Padahal setan itu kan senantiasa memerintahkan kepada perbuatan buruk. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan akan nyuruh kepada perbuatan buruk dan perbuatan keji. Di antara perbuatan keji itu apa? Bakhil. Dilihat di Al-Baqarah ayat 268 ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu akan nakut-nakuti kamu menjadi fakir. Yang menyebabkan orang bakhil itu kan karena takut-takut. Jangan berinfak, eman-eman. Itu kan ditakut-takut. Itu 7 sifat orang yang sombong di dalam Al-Quran surah An-Nisa 37, 38. Sekarang solusinya bagaimana Bapak Ibu? Untuk mengatasi sifat sombong ini ada di ayat 39. Wa madza alaihim, dan apakah atas mereka lau amanu billahi, seandainya mereka beriman kepada Allah. Supaya tidak sombong kata Allah, langkah pertama adalah beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Karena dari iman kepada Allah maka dia yakin yang ada pada dirinya adalah anugerah dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Maka kalau yakin itu adalah anugerah Allah, perintah Allah bagaimana? Di surah Ad-Duha ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka beritakanlah. Alhamdulillah esi duit kayak aja di duit kari 2000, kowe ora bersyukur. Tapi alhamdulillah esi ana 2000. Oleh apa Pak? Oleh kena ku bayar parkir kan lumayan. Nambah anginnya bisa. Lengko ora oleh. Setengah sih. Ora oleh. Tuku lengko pira Bu? 6.000. Ya tukune sepertiga Pak. Oke, tuku lengko Bu mung duite mung 2000 ne. Monone mlaku tapi aja nggawa motor. Nggawa motor ya tukang lengko, lha ki motore didol kok tuku lengko kan ya. Mau pantuku lontong ado lumah ke pantuku lengko adol motor Pak. 2000 tuku sepertiga ora oli ya.
Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian di Ibrahim ayat 7 Allah juga memberikan perintah pada kita untuk bersyukur. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya oleh Rasul kan diajari kalau bangun tidur bersyukur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini orang yang beriman. Orang ngulet ya enak teman nih Pak. Perketak boyoke kon. Ya Allah nikmat teman ngulet. Bisa balik maning. Coba lamun ngulet orang balik maning. Tangannya jangan kayak gitu Pak. Orang balik tangannya. Melakukannya primen kapan jamaah subuh kan nangan. Terus ada yang sakit. Boyok kiwe sekot. Alhamdulillah sing lara mung boyok kiwe tok boyok tengahnya orang lara, sikile orang lara. Kadang-kadang yang sakit pinggangnya ngomongnya apa? Di awak lara kabeh, kowe goroh berarti. Tangi terus ngegoroh ya Bapak Ibu ya. Kan sikile orang lara, tangan orang lara, pucuk ngirung ya orang lara, kuping ya orang lara. Ngomongnya awak lara kabeh, kowe goroh. Jadi supaya tidak sombong, beriman kepada Allah, sembahlah Allah dan rela terhadap qadar baik, qadar buruk. Sing paling ngaput Bapak Ibu. Rela atau ridho terhadap qadar baik dan qadar. Kita kan rela kalau dapat qadar baiknya. Oh ini duit akeh, ya Allah saya rela. Kelangan duit, jengkel gitu. Makanya ini amanu billah. Yang kedua wal yaumil akhiri. Agar tidak sombong ngandel kepada hari akhir. Bahwa hidup itu ada selesainya dengan kematian, tetapi perjalanan hidup tidak selesai dengan kematian sebab masih ada barzah, ada mahsyar, ada sirat, ada jannah, ada nar, ada surga dan ada neraka. Ngandel. Buktinya ngandel apa? Mempersiapkan diri. Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Supaya tidak bakhil infak. Maka Bapak Ibu, jangan infak nunggu kaya. Nanti semakin kaya semakin bakhil. Infaklah dikala lapang maupun dikala sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Lagi lapang ya infaknya besar, lagi sempit ya infaknya menyesuaikan. Bukan kecil ya. Kemudian di pedomani yang pernah saya sampaikan, infak itu yang penting adalah besar ikhlas daripada kecil tidak ikhlas. Ini yang si pedoman ya. Jangan yang penting ikhlas walaupun kecil, akhirnya kecil terus lagi pula kan tidak akan hilang. Itu 3 langkah. Artinya kalau 3 langkah itu tidak bisa Bapak Ibu pilih satu, harus 3-3-nya. 3 langkah untuk menghilangkan sifat bakhil. Wa kana Allah dan adalah Allah bihim terhadap mereka aliman maha mengetahui. Selesai ayat 37, 38 dan 39. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya kita akhiri Bapak Ibu. Nanti 40 sampai 42 ini paket berikutnya dalam pembagian kitab tafsir Ibnu Katsir. Baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita lanjutkan insyaallah besok di kuliah subuh hari Sabtu pada bagian ayat 40 sampai dengan ayat 42. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.